Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yusyusya Nurfadilah dan ini My Abi. Masih di obrolan santai. Kali ini kita akan sharing kembali masih mengenai paman Nabi Muhammad SAW, yaitu Sayyidina Abbas. Nah, namun sebelumnya jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini. Support terus channel YouTube kami, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Langsung saja kita akan sharing bersama My Abi. Gimana kabarnya, Bi? Alhamdulillah, bikhair, sehat, alafiat. Gimana kamu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, mengenai Sayyidina Abbas, paman Nabi yang satu ini, Bi. Nah, bagaimana sih sosok dari Sayyidina Abbas ini, Bi? Kalau ngobrolin sosok Abbas ini adalah sosok yang memiliki rupa yang tampan. Mungkin karena saya pun belum pernah melihatnya gitu kan. Cuma riwayat menceritakan seperti itu, bahwa Abbas ini memiliki tubuh yang besar, gagah, kemudian berkulit putih, memiliki suara yang sangat lantang, sehingga pernah suatu ketika Nabi Muhammad meminta kepada Abbas untuk berteriak atau memanggil lah para kaum muslimin, para jamaah untuk berkumpul. Nah, karena Abbas memiliki suara yang lantang, maka Abbas disuruh oleh Muhammad gitu. Nah, itulah sosok dari Abbas ini, orang yang gagah daripada paman-paman yang lain gitu. Lalu gimana, Bi? Sayyidina Abbas ini kan juga paman Nabi yang sangat sayang ya, sangat membela Nabi Muhammad SAW. Iya, bahkan beliau ini adalah paman yang paling dicintai mungkin oleh Nabi Muhammad SAW, paman yang paling dikasihi. Kenapa, Bi? Cara beliau dalam membela Islam, dalam membela Nabi Muhammad itu kan, dalam menegakkan kebenaran ini sangat berbeda dengan Hamzah dan paman yang lainnya gitu. Kan kalau kemarin kita ceritakan bahwa Hamzah ini sebagai asadullah, sebagai tentaranya Allah, menghunuskan pedang kepada siapapun yang akan menzalimi Nabi Muhammad gitu kan, yang akan menghancurkan Islam. Beda halnya dengan Sayyidina Abbas ini. Sayyidina Abbas ini caranya dalam membela Nabi Muhammad, kenapa saya bilang membela Nabi Muhammad, karena dulu ketika Zahiliyah era ini, baik Hamzah maupun Abbas ini masih belum Islam gitu. Tapi posisinya ya sudah membela Nabi Muhammad. Nah, maka cara yang dilakukan oleh Abbas ini ya dengan kejeniusannya, dengan kecerdasannya. Kalau sekarang sih kerennya, kalau bisa kita selesaikan dengan ngopi, dengan ngobrol, dengan diskusi, ya kita lakukan itu. Tidak perlu dengan kekerasan. Ya Abbas ini kan cenderung jenius ya, sehingga persoalan apapun, masalah apapun diselesaikan dengan diplomasi. Suka bermusyawarah gitu ya? Ya, orangnya cerdas sekali gitu. Lalu bagaimana, Bi, perjuangannya dalam masuk Islam? Bagaimana? Wallahu a'lam bishawab ya, berkenaan dengan Islam Perjalanannya sehingga masuk Islam gitu. Ya belum tahu pasti juga kan kita pun, karena Islamnya dari Abbas ini gitu kan, ya banyak versi sejarawan mengatakannya gitu. Kalau pertama kita ngebahas bahwa Abbas ini masuk Islamnya ketika hijrah terakhir, ketika mau Fathul Makkah kan, pas pertama ya. Nah, kita coba komitmen lah bahwa ya kita sepakati Islamnya Hamzah, Islamnya Abbas ini ya ketika mau penyerangan Fathul Makkah. Karena kita dari awal sudah ngebahas itu kan. Nah, cuman saya menawarkan pendapat kembali nih, rasionalisasi kritis kita, bahwa memang Abbas ini sebelum hijrah pun, pas kenabian pertama pun, Abbas sudah masuk Islam.
Cuman karena tadi tuh Abbas bahkan orangnya jenius. Abbas itu nggak mau ketika memang kafir Quraisy, Abu Jahal dan reng-rengannya tahu bahwa Abbas ini Islam, sehingga ada sekat gitu. Ada sekat antara Abu Jahal, Abbas dan Nabi Muhammad, kira-kira gitu. Maka Abbas memilih untuk menyembunyikan identitasnya bahwa memang sudah mengakui Islam ini adalah ajaran yang benar. Dan itu pun bentuk strateginya, sehingga ketika alih-alih bahwa Abu Jahal dan reng-rengannya ingin menyelakai Nabi Muhammad, ingin menghancurkan Nabi Muhammad, Abbas kan ada di situ posisinya karena masih dianggap satu geng dengan Abu Jahal, Abu Lahab dan lain-lain. Padahal Abbas menyampaikan informasi itu kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya logikanya seperti ini. Kenapa Nabi Muhammad bisa tahu Abu Sufyan dan kafilahnya gitu kan berangkat dagang ke Syam. Kemudian informasinya bisa tahu. Di sisi lain memang Nabi Muhammad memiliki memiliki Allah Subhanahu Wa Taala, memiliki pangeran, memiliki malaikat Jibril. Tapi secara wasilah bisa dikatakan Abbas pun salah satu media, mungkin salah satu informan strategi yang akan dilakukan oleh kafir Quraisy dalam penyerangan Islam begitu. Itu bentuk strategi dari Abbas sendiri. Iya, berarti memang setiap orang itu memiliki cara yang berbeda-beda dalam memperlihatkan kasih sayangnya ya, pembelaannya. Kalau tadi kan Hamzah itu membela Nabi Muhammad itu dengan pedangnya gitu kan, dengan cara beliau menjadi panglima perang, kemudian ada di paling depan gitu kan ketika Nabi Muhammad dizalimi oleh orang lain gitu. Berbeda dengan Sayyidina Abbas mungkin ya. Kalau Sayyidina Abbas ini lebih kepada tidak memperlihatkan secara fisik mungkin ya, dengan pembelaan dengan kekerasan seperti itu, tetapi dengan cara menegosiasi ketika ada yang ingin mencelakai Nabi. Banyak hal-hal yang ingin dilakukan oleh kelompok ataupun orang ketika ingin menyelakai Nabi Muhammad selalu nggak jadi, selalu gagal. Dan ini gara-garanya Abbas salah satunya. Ketika waktu itu kelompok Khazraj ini ingin menyelakai Nabi Muhammad, ini bukan ditantang ya, tapi diomongan ku Abbas itu ya. Hei lo gitu kan misalkan, lo kan tahu bahwa Nabi Muhammad ini adalah orang yang memiliki pengikut yang banyak, kemudian pun terlahir dari pemimpin-pemimpin yang hebat, bisa dikatakan pendiri daripada Mekah ini adalah nenek moyangnya Nabi Muhammad gitu. Bahkan di situ ada Hamzah, gitu, ada Abu Thalib. Ya kalau misalkan ente berani mencelakai Nabi Muhammad ya monggo gitu. Dia pun kan jadi berpikir ulang, maksudnya gue kalau ngelakuin itu bisa-bisa mati konyol dong gitu. Sampai sahabat Umar pun sempat ingin membunuh Nabi Muhammad ketika waktu itu dia masih kafir Quraisy. Nggak jadi. Karena Abbas. Karena negosiasi, karena diplomasi daripada Abbas itu sendiri. Ini hebatnya Abbas ini gitu. Karena orang-orang masih menganggap bahwa ya Abbas masih belum Islam gitu. Cuman saya berprasangka bahwa Abbas Islam ini seperti ini. Kan ketika waktu itu Nabi Muhammad, Abu Thalib dan ya inilah Bani Hashim gitu kan, Bani Abdul Muthalib ini diboikot oleh Abu Jahal dan lerengannya gitu kan. Nah di situ Abbas ikut diboikot juga. Apa dasar kalau bukan karena memang dia sudah masuk Islam atau karena memang dia membela Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad sebagai ponakannya. Nah, ini kan bisa jadi salah satu analisis kritis kita juga bahwa ya Abbas itu memang sudah Islam gitu kan sebelum hijrah. Kemudian diperkuat lagi ketika hijrah ada aturan sebagai pemisah nih, yang kafir dan yang muslim. Sehingga ketika ada suami istri yang berbeda ajaran, yang kafir dan yang muslim, ini dipisahkan.
Kalau ingin gabung ya yuk, harus muslim dua-duanya gitu kan. Nah, beda cerita dengan Abbas. Sayyidina Abbas ini nggak dipisahkan dengan Ummu Fadl. Padahal semua orang tahu bahwa Ummu Fadl ini adalah salah satu perempuan kedua mungkin ya yang masuk Islam setelah Siti Khadijah. Orang semuanya tahu bahwa Ummu Fadl ini adalah Islam. Apa ya, asabiqul awal mungkin ya, maksudnya perempuan kedua gitu kan. Bahkan bareng lah dengan Siti Khadijah masuk Islamnya. Tapi ketika hijrah, mereka berdua gak dipisahkan. Ya, mungkin sudah masuk Islam. Ya kan udah Islam, analoginya ke situ gitu. Kemudian ada lagi pertegasan ketika mau perang Badar. Ketika mau perang Badar gitu kan, Nabi Muhammad berpesan kepada sahabat-sahabatnya agar tidak membunuh yang namanya Abbas. Meskipun waktu itu sahabat ada agak sedikit komplain lah, kenapa? Abbas kan kafir juga gitu kan, kenapa nggak kita bantai juga gitu kan? Jangan, kata Rasulullah. Ya mungkin kalau sudah Islam. Strategi dari Nabi Muhammad juga sepertinya ya, dan Sayyidina Abbas gitu. Iya, jadi ada riwayat memang mengatakan bahwa Abbas ini dari dulu memang pengen ikut hijrah dengan Nabi Muhammad. Di hijrah pertama aku pengen ikut, cuma kata Nabi Muhammad jangan ikut. Udah pamanmu di Mekah aja, jaga Mekah, jaga keluarga-keluarga Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib yang belum dikasih hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala masuk Islam, tolong dijaga dan dirawat. Karena kan keluarga Bani Hashim kan banyak dan tidak semuanya masuk Islam gitu kan. Maka Abbas salah satu yang ngurus mungkinnya, yang mengawal Bani Hashim seperti itu. Karena mau gak mau Bani Hashim adalah ya nenek sepuhnya daripada Makkah. Kemudian Sayyidina Abbas ini kan mempunyai karomah gitu ya tersendiri. Ya, setiap sahabat mungkin punya ya. Nah, itu seperti apa karomahnya? Setiap paman Nabi, para sahabat tentunya pasti memiliki karomah lah gitu kan ya. Yang sangat luar biasa juga. Cuma memang pada waktu ketika kepemimpinannya Umar bin Khattab, pada waktu itu terjadi musim paceklik atau musim kemarau yang sangat panjang, sehingga pertanian misalkan kemudian cocok tanam ini pada gagal lah gitu kan, karena kekeringan itu. Nah kemudian dari Mekah, Madinah bisa usullah kepada Khalifah pada waktu itu Umar bin Khattab agar meminta doa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diturunkan hujan. Karena tradisi dulu ketika memang musim paceklik gitu kan, nabi-nabi dulu itu selalu berdoa kepada Allah dan meminta turun hujan gitu. Dan selalu diijabah. Umar bin Khattab pun berpikir, oh iya, dia ingat ada Abbas. Abbas ini adalah orang yang memang dekat dengan Nabi Muhammad, di sisi lain memang terikat daripada darah gitu kan. Tapi dari segi emosional pun, frekuensi keislaman pun sama gitu. Akhirnya menemuilah Abbas dan memegang tangan Abbas, dibawalah kepada riungan mau istisqa itu, berdoa kepada Allah agar minta diturunkan hujan. Kata Umar bin Khattab, ya Allah, di sampingku ada Abbas, pamannya Nabi gitu kan, pamannya Nabimu, kira-kira gitu. Saya meminta dengan karomahnya, keberkahannya gitu mungkin ya, agar diturunkan hujan. Kemudian Abbas pun berdoa, ya Allah, engkau yang memiliki angin, engkau yang memiliki awan, engkau yang memiliki air, maka sebarkanlah awan-awanmu dan turunkanlah air-airmu, berikanlah kami hujan yang berkah gitu. Tak lama dari situ langsung turun hujan. Itu salah satu mungkin karomah dari Abbas ya. Insya Allah ya. Kemudian sering juga dijumpai dalam hadis ya, yang awalan itu selalu dari Ibnu Abbas gitu ta. Nah itu salah satu karomah dari Sayyidina Abbas juga. Iya, itu salah satu memang karomah memang Abbas ini sebagai orang yang jenius tadi gitu kan, sehingga memiliki anak. Sebetulnya itu Ibnu Abbas ini adalah anak. Jadi orang yang
apa penafsir hadis itu Perawi. Al-Quran, perawi hadis, termasuk penafsir juga ya. Terbagus di dunia mungkin ya, yaitu Abdullah bin Abbas itu. Jadi bukan Abbas, cuman yang herannya selalu Ibnu Abbas Iya. radhiyallahu anhu. Jadi ada dua sekaligus gitu. Ke bawah nama Abbasnya gitu. Enggak Abdullah bin Abbas tapi Ibnu Abbas. Iya. Anaknya Abbas. Ya kan? Anaknya Rosid misalkan gitu ya, anaknya bapaknya Ipan gitu. Nah, itu pun salah satu memang karomah dari Abbas juga, sehingga nama Abbasnya selalu ke bawah gitu. Ya, salah satu kebanggaan juga ya ketika mempunyai anak yang soleh sehingga menjadi salah satunya, apalagi perawi hadis gitu ya. Mudah-mudahan kita juga mempunyai keturunan yang soleh ya bias, rahyang, jadi anak yang Iya. soleh. Ya, karena Abbas ini selalu meminta doa dia itu kepada Nabi Muhammad kan, kepada sahabat-sahabat yang lain yang memiliki ilmu. Ketika Ummu Fadal ini mengandung, ya selalu minta doa supaya anaknya soleh, dilancarkan lahirannya gitu. Dan itu menjadi juga sunnah sebetulnya, kita meminta doa kepada ahli ulama, alim ilmu, itu doa supaya anak kita soleh gitu kan. Di sisi lain memang kita pun berdoa menginginkan anak yang soleh, ya kita pun boleh meminta doa orang yang berilmu gitu kan, orang tua, kemudian guru, supaya mendoakan anak kita soleh, itu boleh. lebih bagus ya, karena tidak tahu doa siapa yang diijabah oleh Allah. Iya, saking ininya kan dinasti Abbasiyah kan, Abbas lagi-lagi Abbas kan. Dinasti Abbasiyah ini kan nenek moyangnya ya Abbas bin Abdul Thalib gitu kan. Sehingga memang pada waktu itu ada, bukan egosentris kelompok ya, tapi Abbasiyah dengan beraninya menegakkan dinasti gitu kan, Khalifah Abbasiyah. Ya karena memang mereka merasa ya lebih dekat dengan Nabi Muhammad SAW gitu kan, darahnya Abbasiyah ini, sehingga kan Islam pada waktu itu dengan spirit Abbasiyah tersebar luas ke seluruh pelosok dunia gitu. Ya, baik sahabat-sahabat, begitulah sedikit cuplikan mengenai kisah dari sahabat atau paman Nabi Muhammad, Sayyidina Abbas. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmah dan ibrah dari Sayyidina Abbas ini, dan tentunya bisa diteladani ya, dan bermanfaat untuk kita semuanya. Sekian dari kami, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai bertemu lagi di pekan selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.